Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak sekalian? Baik. Alhamdulillah, semuanya pada baik semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah berdoa, kita akan memulai pelajaran. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan daftar pertanyaan. Siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan cepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Yang ketiga, dengan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Selanjutnya, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktek nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan mandiri. Kita lihat situ ada menulis ya, ayo menulis. Ambillah laporan hasil wawancaramu, lanjutkan pekerjaanmu untuk membuat laporan. Setelah selesai, perhatikan kepada teman sebelahmu, mintalah masukan darinya. Bacalah kembali laporanmu setelah diperbaiki, sampaikan kepada gurumu. Kalian di situ anak-anak sekalian, merawat tumbuhan dan hewan termasuk cinta lingkungan ya, lingkungan loh. Jadi termasuk merawat tumbuhan itu salah satu ya. Jadi kita bisa merawat tumbuhan dan hewan dengan cinta ya, dengan rasa cinta kita kepada lingkungan kita. Sudah berapa bulan ini Ibu Siti mengeluhkan lahan kosong di belakang rumahnya yang tidak terawat. Ia bingung karena tidak mengetahui apa yang harus dilakukan dengan lahan miliknya. Ayah Siti pun mengusulkan untuk menanam tanaman di lahan kosong tersebut. Ibu Siti langsung tersenyum mendengar ide itu. Menurut kamu, coba menurut kamu ya, tanaman apa ya yang dapat ditanam di lahan yang kosong ya, lahan yang kosong misalnya ya, tanam apa misalnya? Coba Bapak minta anak kita Siva ya, coba tanaman apa yang bisa ditanam? Jahe. Jahe. Lagi apa lagi? Kunyit. Kunyit. Dan selanjutnya? Dan kencur. Kencur ya. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan tanah itu. Kemudian salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya apa misalnya? Misalnya tanaman obat. Apa yang disebutkan tadi seperti sifat tadi? Kencur, kunyit, dan jahe. Ibu Siti pun mengetahui bahwa lahan kosong di rumahnya dapat ditanami tanaman obat. Ya, jadi tanaman obat di lahan yang kosong Bu Siti bisa ditanami dengan berbagai macam tanaman seperti tadi ya, kencur tadi, kunyit, dan jahe. Siti dan ibunya kemudian membuat jadwal penyiraman tanaman obat mereka. Di situ bisa kamu lihat, simaklah informasi berikut ya.
ada kencur, ada kunyit, dan ada jahe. Di situ bisa dilihat apa jadwal untuk penyiramannya ya. Selanjutnya, kita lihat selanjutnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat merawat tumbuhan dan hewan ya. Karena semuanya adalah makhluk hidup ya, maka kita harus merawatnya ya. Di kemana tadi Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya tadi ketika bertemu dengan Pak Jajak ya. Pak Jajak itu memiliki kebun dan peternakan. Jadi ada kebun juga ada peternakan. Di situ Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung ke sana. Di kebun Pak Jajak mereka menemukan beberapa tanaman obat. Nah, tadi kan ada jahe, tapi di sini ketemu lagi obat yang lain ya. Di antaranya ada lengkuas, ada lidah buaya, dan ada sirih. Anak Nanda sudah tahu dengan lengkuas, lidah buaya, dan sirih ya? Tahu. Ya pasti Nanda tahu ya, karena di tanaman itu adalah tanaman yang mudah tumbuh di pekarangan kita. Selanjutnya kita lihat. Setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan tadi, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut ya. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan dan hewan itu merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kamu lakukan. Dengan seperti itu ya. Sekarang menurut kamu, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan tumbuhan dan hewan? Coba siapa? Salma apa Nanda? Coba mau jawab. Memelihara hewan dan binatang. Ya, tidak mudah memotong sembarangan. Apalagi yang tadi selain itu? Untuk tumbuhannya tidak menebang hutan secara sembarangan. Kalau hewan misalnya bagaimana Pak Hewan? Memelihara hewan di kebun binatang. Ya, bagus ya. Itulah ya. Jadi di sini kita bisa melihat lagi ya. Jadi kita harus mengetahui cara-cara merawat tumbuhan dan hewan. Jadi kita semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Kalau misalnya tanamannya tidak dirawat, hewannya tidak dirawat misalnya. Coba kalau tanamannya tidak dirawat, maka tanamannya ya. Kemudian tumbuhnya tidak subur karena tidak dirawat, tidak pernah disiram, tidak pernah dipupuk ya. Kemudian hewan. Coba kalau hewannya misalnya tidak pernah dimandikan, tidak pernah diperiksa oleh dokter hewan misalnya, maka hewannya menjadi sakit ya. Karena apa? Karena tubuhnya penuh dengan kotoran-kotoran. Bahkan sampai tahu-tahu misalnya dia luka, tidak diobati, maka menimbulkan korengan. Jadi nanti berbahaya ya. Lama-lama hewannya bisa penyakit, bisa-bisa ujung-ujungnya apa? Mengakibatkan kematian bagi hewan tersebut ya, karena tidak dirawat. Nah, jadi sebaiknya tanaman itu, kalau tanaman misalnya tumbuhan atau hewan ya, kalau tumbuhan setiap hari kita siram, kita misalnya dalam beberapa waktu kita beri pupuk. Kemudian kalau hewan, setidak-tidaknya kita mandikan. Kemudian dalam 1 bulan sekali misalnya ya, bisa jadi seminggu atau sebulan sekali, hewannya harus diperiksa oleh dokter hewan supaya hewannya tetap sehat. Jangan sampai tadi kan, kalau sampai hewannya sakit, bisa mengakibatkan kematian, jadi merugikan nantinya ya. Jadi semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut, maka kita harus merawat, menjaga agar tumbuhan menjadi baik, hewan juga sama ya, sehingga kita termasuk peduli terhadap lingkungan kita. Kemudian selanjutnya, nah di situ ada cara mencintai tumbuhan dan hewan. Bisa kamu tulis ya, misalnya cara mencintai tumbuhan dan hewan. Nah, misalnya kalau tumbuhan kita siram, kita beri pupuk. Kemudian kalau hewan, bagaimana kalau hewan? Mencintainya dengan merawatnya, ya, memberi makanannya yang baik, minumannya juga harus bersih. Kemudian dimandikan hewannya ya, kemudian diperiksa kira-kira sekitar sebulan sekali minimal misalnya ya, didatangi dokter hewan untuk
pemeriksaan lebih lanjut supaya hewannya menjadi baik. Alhamdulillah selesai sudah tugas kita hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi ya, apa yang dipelajari bermanfaat, ilmunya juga dapat dipergunakan nantinya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita harus jaga kesehatan ya supaya tetap sehat ya. Dan akhirnya dapat tutup pelajaran kita hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.